Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan juga perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan memberkati dan membalas kebaikan saudara semua, amin. Saudara, sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Aneh. Orang dilayar penting. Ini benar-benar kurang ajar. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Teman-teman sekalian, ya perhatikan apa yang dikatakannya. Itu tidak ada izin. Lalu kan orang Kristen bilang, ya kami berdoa, masa perlu izin kalau kami berdoa kepada Tuhan kami? Itu hak kita loh. Itu dijamin haknya. Ya kalau kita mau berdoa itu nggak ada larangan gitu. Kecuali kami bangun gereja. Kalau bangun gereja otomatis minta pendapat ibu, minta ya tanda tangan ibu lah, izin dari lurah, izin dari RT begitu ya, kadus, ya bupati bila perlu gitu, wali kota perlu izin di situ. Tapi ini orang berdoa, oh katanya tidak sah karena itu berdoa di rumah, tidak sah. Ini otak mati, ya, otak mati. Jadi kita berharap teman sekalian, ya, pemerintah itu secepat mungkin, ya, untuk menindaklanjutin. Nah teman sekalian, ada sedikit komentar daripada Bang Permadi Arya atau dia kenal dengan Abu Janda. Mari kita langsung saja untuk mendengarkan komentarnya terkait hal ini. Berikut videonya. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh oknum ASN di Komnas 2 Bekasi. Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis, yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat sekalipun, karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang. Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah, ini adalah sesat menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN Disparbud Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Oke, teman-teman sekalian, itulah ya, kita tepuk tangan dulu ya untuk Bang Permadi Arya. Ya, ini seorang ya aktivis ya dan beragama Islam. Dan bukan abal-abal ya. Kita kenal sendiri bagaimana kemudian Bang Ade ya kurang lebih seperti Bang Ade Armando, Denny Siregar ya, dan juga Permadi Arya ini ya. Mereka pemikir-pemikir yang sangat luar biasa ya dalam hal intoleran, premanisme dan terorisme ya. Jadi teman-teman sekalian, memang sebagai seorang Kristen ini sangat miris memang ya, dan kita itu mungkin bisa marah. Tetapi ya kita harus tetap lapang dada. Kenapa? Karena memang hal ini harus terjadi teman-teman sekalian. Ya, bagi kita sebagai pengikut Kristus, hal ini memang harus terjadi. Harus, memang udah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Misalnya kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ya, misalnya ya, ayat yang ke-1 sampai 3, firman Tuhan berkata begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian bahwa soal membunuh di sini mungkin tidak terlalu kita tafsirkan secara literal ya, dan secara logika juga
hukum Indonesia, tentu mereka terbentur dalam hal itu. Tetapi ya, dalam hal-hal seperti tadi, pembunuhan karakter, ya, pembunuhan iman, begitu ya, penghalang gitu ya, gereja dihalangi, bahkan tidak sedikit disakiti lah. Ada orang Kristen yang disakiti ya. Dan pelakunya itu menganggap bahwa dia sedang berbuat bakti bagi agamanya dan bagi Tuhannya. Makanya dikatakan di sini, orang yang berbuat demikian, ya, berpikir, menyangka bahwa sedang berbuat bakti bagi Allah. Ya, tapi sebenarnya tidak. Mereka justru melakukan pekerjaan setan. Karena setan musuh daripada orang yang menyembah Tuhan. Setan musuh bagi kebenaran. Nah, oleh karena itu, teman sekalian, sebenarnya kita tidak perlu kaget dalam hal ini. Tapi karena kita dalam negara hukum, ya tentu saja kita serahkan kepada hukum dan kita minta perlindungan hukum. Dan seperti tadi, apa yang disampaikan lewat video yang diunggah oleh Bang Permadi Arya, dan di situ kita lihat bagaimana wali kota kemudian mengambil alih kasus ini, dan tentu saja ada tindakan yang setimpal, ya, atas kesalahan daripada ibu ini. Dan saya yakin teman sekalian pasti nangis, lalu buat pernyataan minta maaf, ya. Dan kita berharap memang, ya, jabatannya sebagai pegawai negeri itu harus dicopot, ya, supaya tidak jadi pengalaman lah, ya, jadi efek jerah bagi yang lain. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita simak cuplikan tadi. Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar sehingga video ini lebih viral lagi, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi oknum-oknum lainnya, sehingga tidak berani lagi melakukan hal yang sama. Kita melihat di video tadi bahwa ibu ini sebagai pegawai, yaitu dalam pemerintahan, seharusnya melakukan keteladanan yang baik dan melakukan contoh yang baik. Tetapi justru sebaliknya yang dilakukannya, dia menunjukkan bahwa dirinya itu adalah intoleran dan berbahaya bagi negara Republik Indonesia. Kiranya pemerintah daerah segera menindaklanjut ini supaya tidak lagi tumbuh di kemudian hari oknum-oknum para intoleran. Karena saya yakin kalau ini dibereskan dengan baik, ini akan menjadi pembelajaran bagi para intoleran di kemudian hari yang akan datang. Nah, jadi pemerintah harus bijak memperhatikan hal ini ya. Nah, teman-teman, kita sudah mendengar tadi bagaimana ibu ini, dia begitu marah-marah seperti kesurupan, ya, seolah-olah beribadah itu adalah suatu kejahatan, seolah-olah beribadah itu adalah seperti berzina, seperti melakukan pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Padahal dalam beribadah itu, kita itu berdoa kepada Tuhan. Bahkan yang luar biasanya, kita berdoa bagi bangsa, kita berdoa bagi kota, kita berdoa bagi presiden supaya mereka diberkati. Itu yang dilakukan. Apakah dengan berdoa kita harus minta izin? Kepada siapapun kita tidak perlu minta izin. Apakah beliau ini adalah Tuhan sehingga harus minta izin kepadanya? Apakah kepada presiden atau siapa saja kita harus minta izin? Tentunya tidak. Berdoa itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh ibu tadi ini, seolah-olah dia itu tidak terpelajar, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, tetapi mungkin dalam hatinya ya sudah ada timbul kebencian dan tersimpan kebencian di hatinya, sehingga dia tidak tahu lagi mengetahui tentang kebenaran, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Gak tahu lagi ibu ini, ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, jangan tanamkan kebencian dalam hatimu. Pikirkan dulu, berpikir dengan baik dan cerdas. Apakah yang kau tanamkan dalam hatimu itu dari Tuhan? Tidak, kebencian bukan berasal dari Tuhan, ya. Rasul Paulus pernah berkata begini, jangan engkau membenci orangnya, bencilah kejahatannya. Itu yang paling penting, ya. Jadi artinya kita harus mengasihi semua orang, kita harus toleran, ya. Jangan kita intoleran, karena kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan, ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan, kiranya video ini mengedukasi dan video ini disebarkan sebanyak mungkin sehingga viral dan pemerintah mendapat pengertian dan pemerintah mendapat perhatian terhadap video ini. Tuhan memberkati kita. Salam.